5 O dayang-dayang, ya. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Di belakang gedung open ini kayak ada... Di gedung open yang open yang besar ya? Ini nih ya. Iya, oke. Ini ada bola api. Termasuk kehadiran makhluk astral. Begitu kita megang teman sebelahnya, mental. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Sara Wijayanto dengan kemampuan menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi dalam Buru Misteri bersama saya Fedi Iskandar. Dan saya Sara Wijayanto. Ya, dan kali ini kita berada di daerah Cilincing, tepatnya di tempat kremasi atau pembakaran mayat ya. Dan di sini kita akan mencoba. Fat. Kenapa? Itu tuh. Kenapa? Kenapa sih? Hah? Nah, ini kru kita. Ini kenapa nih? Lagi Kenapa sih? ngobrol, tiba-tiba pandangan kosong gitu. Tiba-tiba dia ngobrol, dia pandangan Ini agak kosong. panas nih, Sar, belakang Tangannya saya. pada dingin-dingin kok tuh. Ininya panas nih. Tangannya dingin, Pak? Dia dingin tuh. Oh iya, tangannya dingin nih. Tapi ini belakangnya panas banget nih. Yang ngomong sama dia siapa? Tripod, terus? Ke arah mana? Di sini. Ini dari jam berapa? Sama tim kita yang awal ya datang ya? Dia duluan. Dari sore? Ada yang nempelin dia nih. Tapi bukan dari sini. Bukan dari sini. Kok bukan dari sini? Gimana sih, Sar? Kayaknya bawaannya dia deh. Maksudnya dia punya pegangan atau Enggak, bukan pegangan ini. apa nih? Kayaknya emang nempel di dia sih. Dari keluarga. Iya, jadi iya. jagain. Tapi Tapi kenapa dia jadinya diem sih? mungkin dia bentrok sama yang di sini. Jadi ada yang bentrok, mau nyerang dia, terus yang di dalam akhirnya kayak bikin apa sih perlindungan gitu loh. Tapi dianya mungkin kaget atau si Dayatnya emang peka kayaknya. Emang suka gini ya? Enggak. Baru ini. Baru ngeliat pertama kali kayak gini. Sar, coba Sar dibantu dikeluarin dulu Sar, kasihan Sar. Yuk, sandar yuk. Yuk. Yuk, lihat, jangan ikutin ya. Yuk. Yat, yuk. Mas Dayat. Yat. Mas. Hei. Lihat. Lu kenapa Yat? Hah? Lagi ngapain? Kok Lu bengong ngapain tadi? di sini? Kamu nggak sadar ngeliatin situ diem aja. Hah? Kasih minum dulu deh, kasih air dulu. Kasih air dulu. Ya, pelan-pelan pegangin ya. Pelan-pelan, Yat. Ya, oke. Oke, tenang dulu Dayatnya. Pak Cecep, nitip sebentar ya. Sar. Ya tadi ada kru nggak sih di sini? Nggak ada, ini kan kru di sini semua kali, Sar. Hah? Ini semua lengkap di sini kru nih. Sorry, kru ini semua udah setiap. Tadi kan kita siap opening, berarti kan semua di belakang kamera semua. Di sini semua. Lu nggak tahu apa sih? Ada yang jalan ke sana. Nggak ada orang kali, ini kan Ini area kemana? udah kita Oh, tutup. nggak ada, udah. Tuh, mentok lagi, Sar. Halo? Oke. Ada orang nggak? Halo? This is weird. Nggak ada, Sar. Nggak ada. Ini kalau syuting gini, ini kan area udah kita tutup. Cuman tim kita doang yang ada di sini. Tapi jelas banget tadi. Apa sih lu ngeliatnya orang? Nggak ada ini. Ya nggak mungkin juga ya cewek malam-malam jalan sendiri ya. Kita boleh mulai di mana? Tadi mau coba dari sini. Nggak tahu, mau panggil Pak Cecep juga? Boleh dipanggil deh Pak Cecep.
Kita malah belum kenalan tadi Pak Cecep. Nama saya Fadi, Pak Cecep. Ini Sarah. Makasih Pak Cecep mau nemenin tim Buru Misteri ini untuk kesini. Terus kita juga pengen nanya-nanya nih Pak Cecep. Oke, boleh cerita sedikit nggak deh Pak Cecep? Kita pengen tahu nih di tempat kremasi di Cilincing ini ada sempat kejadian-kejadian apa nggak sih sampai kita, soalnya kita juga sempat banyak dapat cerita, tapi kita pengen tahu langsung dari Pak Cecep. Kalau di sini waktu kita mau ambil ranting-ranting yang kayu-kayu tidak dipakai ya buat kremasi, kalau gede kan buat kremasi. Katakan kayu sisa untuk bakar-bakaran. Itu ruang kremasi kayu apa Yang mana? Itu kayu itu sana. Kita mau lihat ke sana, nggak apa-apa kita iya. kita sambil lihat ke sana aja ya Pak. Nah, kita mengut kayu-kayu ranting tidak terpakai. Kita lagi mengutin pintu kremasi. Ini pintu yang Itu mana kan yang sini? tertutup. Iya. Nah, itu buka banting. Biasanya ada sesuatu yang mau disampaikan atau memang ada sesuatu yang penting yang harus manusia ini yang masih hidup tahu gitu biasanya. Biasanya. Oke, boleh tahu lagi ceritanya ada apa lagi nih Pak Cecep? Satu lagi sih sebenarnya ular ya. Tapi ditemukannya itu kejadian bukan mama diri saya, satpam. Oke. Nah, dia nemu ular di rawa-rawa dekat sekitar sini di pinggir laut sana ya. Ularnya itu lebih kurang 5 meter sanca jenisnya. Ularnya itu dibawa pulang sama satpam tersebut. Ditaruh di kandang burung itu juga ada berdiri tuh ya. Kandang burung ada paling 1 senti paling dia punya jarak jeruji itu kan. Jerujinya ya. Digembok. Baginya hilang. Tapi si satpam itu malam dimimpiin perempuan. Saya mau ikut kamu nggak mau. Iya, sorry. Tadi sempat Sarah ketawa, pengen tahu apa sih yang ada di pikiran Sarah? Biasanya kan ada makhluk penjelmaan itu. Dia bisa sampai mewujudkan fisik jadi ular. Bapak bercerita itu tadi, saya rasanya familiar karena berapa kali Sempat ada kejadian yang sama gitu, tapi ya hilang. Terus yang si orang ini pasti didatengin melalui mimpi. Oke, tadi kita dapat dari tim Firman ya tadi bilang ya, si siapa? Dayat abis dari pintu yang itu tuh Pak. Itu tempat apa itu Pak kalau boleh tahu? Itu sebenarnya tempat kremasi tradisional. Tapi itu boleh sambil kita lihat ke sana nggak sih? Boleh. Ini udah nggak dipakai ya Pak? Iya. Oh, sudah tidak digunakan. Ini bangunannya sendiri udah berapa lama Pak? Kalau ini yang lama itu tahun 75 itu. Yang mana? Yang depan sana tadi yang ada bantingan pintu itu ya Pak? Kalau ini mah 90-an. Oh, ini Tapi ini udah nggak dipakai nih? Nggak dipakai, memang belum pernah dipakai. Oh, belum pernah dipakai. Oke. Tapi sering sekali nih saat melihat ini sering orang katanya ada makhluk jalan turun di sini. Selalu lewat di sini dia. Yuk, keluar yuk. Bau. Baunya nggak enak banget sih. Di luar aja yuk. Oke, kalau misalnya untuk kejadian yang sedikit agak mengganggu, sering kejadian atau gimana Pak di sini? Kejadian pada prosesi jam kerja atau prosesi pekerjaan jenazah belum sih atau tidak ada ya. Paling kalau Itu biasanya proses siang ya? itu pasti siang. Pasti Kita siang, tidak melayani kremasi malam. Kalau prosesi kesurupan tamu keluarga itu mungkin biasa lah itu ya. Biasa. Biasa bagaimana Pak? Siang hari Bentar, Iya. siang hari ketika lagi kremasi ada yang kesurupan. Ya, mungkin- Banyak. ya, Dan itu artinya- biasa. Iya, atau biasanya mungkin ada sesuatu yang belum selesai atau lagi mau dikerjakan gitu. Jadi belum tersampaikan atau misalnya ada konflik keluarga misalnya kayak gitu. Cuman kalau sampai bisa masuk terus menyampaikan pesanan sih enak ya, maksudnya jadi tersampaikan. Jadi tersampaikan. Yang kasihan yang nggak bisa terucap apa-apa sampai terus gitu. Oke, mungkin yang malam hari ada sempat kejadian-kejadian apa gitu Pak yang mungkin Pak Cecep alamin atau mungkin satpam atau yang jaga di sini? Kalau seperti baskom buat
naruh tulang, itu diseret-seret, itu bagi saya mah itu makanan hari-hari. Diseret boleh lihat sekali nggak sih? Maksudnya biar, gitu ya. biar maksudnya biasa ya, Bapak, pemirsa- Iya. Biar pemirsa di rumah juga tahu seperti apa bentuk. Ada di sebelah mana, Pak? Jadi yang saya bilang makanan hari-hari ini dia diseret. Malam itu biasa dah. Ini yang biasa untuk numbuk. Hasil daripada prosesi kremasi, tulang masuk sini. Oke. Berarti cuma satu baskom yang dipakai dan ini setiap malam selalu bunyi seperti diseret-seret gitu ya? Ya nggak setiap malam, tapi sering aja kalau saya yang dengar sih. Itu apa tuh, Sar? Tandanya tuh? Kan emang ada penunggunya di sini. Kalau misalnya dilihat secara mata yang peka, jadi di bagian tengah sini memang ada sosoknya besar. Saya ngeliatnya Di atas? di sini. Di ba- nih. di Kan belak- ada lampu nih. Iya. Di belakangnya lagi, nah itu tuh ada. Ini apa sih? Yang Kamu kayu, ngomong itu, apa ya? itu mesin kan? Mesin, Oh. mesin. Masih bagian dari mesin kan? Iya, di belakangnya itu ada. Pak, ini kita masuk sini nggak apa-apa? Boleh ya? Kepalanya tuh juga tinggi banget, Fat. Jadi sampai ke hampir menyentuh si atap yang paling kerucutnya itu. Untuk memasukkan jenazahnya lewat mana nih, Pak? Depan, Lewat depan? depan. Ya. Nanti diambil lewat belakang? Proses kremasi sampai di mana itu api dan sebagainya itu selesai tidaknya, nah dari sini nih. Oke, pemirsa Memburu Misteri, kita udah coba melihat-lihat tempat di sini. Sarah tadi hanya mendapatkan penampakan, cuman kita nggak tahu di gambar ada yang dapat apa enggak. Di sini sosoknya. Pak, di sini ada tempat apa lagi nih, Pak, yang sering banyak terjadi gangguan-gangguan? Ada satu lagi saya yang paling ini nih. Jadi waktu saya balik kemarin ngambil barang ketinggalan, lebih kurang jam 1:30 ya sendiri sih. Suara ini, suara nyata nih, nyata. Ini suaranya besar kayak seopen gitu, nyata sekali. Suara serak-serak, tapi sebelum dia bersuara, bunyi itu dulu apa? Apa? Ular. Ular. Dia suaranya besar, agak serak, agak parau. Tapi jelas. Laki-laki. Ya, pergi. Nah Suruh itu, pergi. Suruh pergi. iya. Waktu saya saat itu pergi. Nah itu nggak lama, kok gini sih gatel. Sampai di rumah, jadi badan saya kayak ditulis pakai benda tajam. Kelihatannya tuh lapal kayak tulisan Arab. Kalau tadi bapaknya cerita sosok yang besar itu kan muncul lagi. Jadi ada ikatan kepala, di ikatan kepala itu hampir menutup matanya. Ada tulisannya, tapi gue nggak ngerti itu tulisan apa. Bisa dicoba lihat lagi, dia masih di situ atau? Mahe. Masih. Ada emas, kayak ada emasnya sih. Ada di list pinggiran ininya, ikatannya tuh ada kayak emas. Atas Tapi bawah. wujudnya tuh apa? Kayak manusia? Enggak. Enggak. Maksudnya serem Binatang? banget. Kayak apa ya, genderuwo. Oke, San, tadi kita udah dapetin 2 lokasi kan, di depan yang tempat kremasi, kayu, dan sini tempat kremasi oven. Lu udah mulai ada interaksi atau ini kan kita juga sambil penelusuran nih. Soalnya dari tadi lu kan masih coba cari atau kita mau coba keluar. Nah, dia coba keluar ya. Coba keluar ya, oke. Oke, tadi kan kita udah ngeliat oven, kita sekarang mau kemana lagi nih, Pak? Atau mungkin ada kejadian apa mungkin sekitar sini yang bisa Bapak share ke kita ceritanya? Kejadian di sini saya pernah ngeliat kakek-kakek duduk di ada seperti teras dia ya di sini. Terus saya deketin, saya tegur nggak bilang A, nggak bilang B, berdiri. Saya ikutin, dia masuk ke gedung abu. Itu kayak dilewatin begitu aja pintu, les gitu. Pak, tapi saya mau tanya deh, di bagian belakang gedung ini tuh apa sih, Pak? Toilet tapi ada ruang diesel, sebelahnya itu bekas gudang penyimpanan peti-peti jenazah. Gue nggak enak. Pokoknya di bagian belakang ini ada sesuatu yang energinya beda sekali sama di Betul sini. sekali. Kita bisa ke sana nggak, Pak? Boleh. Ya, boleh, silakan. Yuk, kita ke sana. Fat, ini kalau kita di bagian luar dari tadi ada sosok perempuan
yang memang mencoba untuk Maksudnya dulu berkomunikasi. Sarah ngerasain di daerah sini? Iya, ini sekarang muncul lagi. Tadi waktu pada saat kita ngobrol di depan, kita keluar, dada gue sakit. Ini gue sekarang lagi masih mencoba untuk menarik dia. Maksudnya apa yang mau disampaikan, sambil jalan aja nggak apa-apa. Yuk, di tengah situ. Oh ini ilalangnya Pak? Oke, pemirsa Memburu Misteri, akhirnya kita mendapatkan kontak. Sarah udah mulai merasakan, cuman ini kontaknya agak aneh. Biasanya Sarah cuma ngerasain aja, tapi dia sempat ada gangguan dadanya. Kok dia lari sih? Sar! Hati-hati loh, ini apa? Ini apa, Pak? Pak Danau? Bapak kenal ada sosok perempuan Belanda nggak? Pernah lihat nggak? Perempuan Belanda belum pernah. Belanda. Sarah melihat ada sosok perempuan Rambutnya sih coklat, Fadi. Hah? Rambutnya coklat. Belanda. Ini udah mulai hujan nih. Ini udah lumayan hujan. Oke. It's okay. Nggak apa-apa, lanjut aja terus biar dia lagi komunikasi soalnya. Dadanya sakit, Fadi. Dadanya sakit. Iya, karena Oke. karena ketusuk. Ada pisau. Nama depannya H. Heidi. Oh, ya. Iya, oke. Dia menusuk dirinya sendiri atau ditusuk oleh seseorang. Dia terbunuh. Dia masih di sini. Dia marah kita datang. Dia pengen pulang. Boleh tahu umurnya sekitar berapa tahun? 17 tahun. Dia dijodohkan sama ayahnya. Ayahnya salah satu petinggi Belanda di Batavia. Dia mau bilang ke ayahnya kalau dia nggak mau dijodohin karena dia cinta sama laki-laki pilihan dia. Boleh nggak? Ini hujan deras banget. Ini kamera kita kan nggak anti air. Boleh Heidi boleh diajak untuk berteduh sekalian bareng kita, oke? Sarah bisa jalan. Ini Sarah kenapa kakinya lemes gini ya? Bayuan! Tidurin. Pegangin kepala. Bayuan. Oh, Bayuan mana Bayuan? Sar, Bayuan tolong Bayuan. Nggak tahu. Ini kakinya kayak tiba-tiba pincang gitu tuh. Nggak tahu tuh kenapa tuh. Kenapa Bayuan? Tadi tiba-tiba saya ngeliat kayak kaki Sarah kayak habis. Apa tuh? Hah? Nyanyi siapa? Hah? Dari laut. Ini ada yang coba mau masuk. Udah masuk. Ini bukan yang oke. Ini Nyai. Halo. Ini Nyai apa Sarah? Bisa, udah. Dia memberikan sesuatu, tapi sesuatu dia menjatuhkan sesuatu yang berat. Saya nggak tahu apa yang dijatuhkan. Hah? Apa yang jatuh? Sarah, ini udah Sarah. Hah? Oke. Kenapa? Diontir itu. Jujur gue juga nggak ngerti ini batu apaan. Cuma ada yang bilang Pak Iwan tadi mustika. Gue nggak tahu batu apa bisa. Ini dapat hadiah Memburu Misteri. Hah? Hadiah apa? Dari laut. Aku atau megang? Masih ada. Jangan aneh-aneh. Nanti dulu, istirahat dulu, oke? Itu panas sekali, Sar, Hah? Rokok. Bakar. Mbak mau kemana? Duduk, Pak. Mbak duduk dulu, santai dulu. Ya, Mbak. Ya, duduk dulu.
Kenapa? Oh ya, ini nggak, maksudnya ini Mbah yang jagain Sarah. Oke. Oke. Tadi Nyai ngasih batu ya? Oke. Nyai dari situ. Minta air putih. Sarah? Udah Sarah? Udah. Oke. Minta air putih dong. Masih. Kapan ya? Udah pulang aja ya? Oke, sebentar. Wait, sebentar. Tadi tuh yang siapa? Sini. Nih. Ini ada batu lagi. Beda. Tapi sama-sama batu. Tadi sosok Belanda. Jadi pada saat Jepang masuk, dia lagi ada di situ. Nggak tahu dia ketangkap atau bagaimana, jadi terbunuh. Kalau ngelihat Nih, gila. dari dia ketusuk di sini. Ini di luar ekspektasi gue sih. Di senjatanya tuh ada senapannya gitu, apa sih? Bayonet. Tapi yang tadi aku ingetnya, pokoknya mau pulang, pengen kasih tahu ke bapaknya kalau dia tuh nggak mau dijodohin, maunya sama pria pilihannya dia. Nah, pesan itu nggak nyampe karena dia mau pulang nggak nyampe katanya sampai sekarang. Enggak di sini. Terus tadi tiba-tiba ada cahaya dari laut, gue nggak sadar. Hah? Ada batu. Dia ngasih batu. Kita ke sana. Serius? Apa? Itu apa? Batu. Tadi yang gue bilang sama lu, terus tiba-tiba ketika gue bahas batu, lu nggak sadar lagi. Oh ya udah, gue nggak pegang ya, Lu nggak pegang, cuman gue kasih lihat. Tadi Iya. batu pertama, Emang ada berapa batu? ini tadi gue dapet yang kedua. Serius nggak? Ini ada di tangan gue, gimana sih? Gue nggak tahu. Lu kan sempat bilang sama gue, maksudnya yang ada yang jagain lu. Kalau rupanya kayak mbah dan minta rokok, itu berarti mbah. Makanya tadi gue komunikasi. Terus tiba-tiba tangan lu berubah lagi kayak yang pertama, kayak tangan penari. Itu ada yang bilang tadi, katanya itu Nyai. Makanya gue sempet tanya, Nyai ada yang mau disampaikan? Tadi Nyai cuma bilang, hati-hati. Gue nggak tahu tuh batu apa itu. Panas. Iya, di tangan gue hangat banget tadi. Lu kuat megangnya? Ya nggak tahu, mungkin itu dikasih buat lu. Pak Cecep tadi sempat cerita waktu pas Sarah nggak sadarkan diri pertama kali tuh, yang pas si Nyai masuk, Pak Cecep sempat bilang bahwa Pak Cecep juga sempat nemuin 3 batu Iya. bahkan ya. Iya. Mungkin kalau misalnya Pak Cecep tadi bersama beberapa rekan-rekan, Teman-teman main. teman-teman mencoba untuk mengadakan ritual. Jujur di sini kita tim memburu misteri, kita nggak ada ritual apapun. Iya. Ini datang tiba-tiba aja. Iya. Oke. Kayaknya emang dari sana. Aku nggak tahu ya tadi beneran nggak bisa kontrol loh. Maksudnya nggak pernah kayak gitu. Iya, lu nggak pernah, lu pasti bisa. Heeh. Nggak mungkin Tadi ngebiarin. sesuatu yang tinggi, Hmm. sesuatu yang besar gitu. Maksudnya sesuatu yang levelnya Energi sama lebih. Heidi. Iya. Kayaknya bawahnya bukan kaki deh. Kayak putri duyung gitu apa? Ikan. Oh iya benar. Ular lagi. Iya kan kaki tadi yang lingkar. Iya, gitu, iya, masuk akal. Berarti ketika Ular yang tadi si Pak Cecep bilang nggak, yang tiba-tiba menghilang yang pas
Kan tadi Pak Cecep Iya. Yang di pertama kali Pak Cecep bilang. Yang 5 Yang meter. 5 meter, 15 cm lebarnya. Ular itu? Kayaknya itu salah satu dayang-dayang. Dayang-dayang. Dayang-dayang nyai. Oke. Ada 5. Bentuknya ular semua. Ular semua bentuknya. Ini siapa? Ini Mbah? Bukan, bukan. Bukan. Ini nyai lagi. Ini bukan Mbah. Ini Hedi. 5 oh dayang-dayang, iya. Oh, kamu yang keempat. Kamu dayang-dayang yang keempat ya. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Boleh tahu bentuk kamu apa? Bentuk kamu kayak ular? Bukan. Kayak apa? Cantik. Iya. Yang keempat, dayang-dayang keempat. Kamu ngapain kesini? Lu bisa kontrol nggak sih lu? Tadi Aku ngelihat 5, ada 5 cewek gitu. Bawahnya sih nggak kelihatan. Centil banget gitu nari-nari. Iya. Tadi di atas. Soalnya masih pada ngeriung ini di sini motor. masih banyak di sini. Masih pada ngumpul. Masih. Tadi ada informasi bahwa Pak Cecep pernah dimimpiin sama yang tadi Sarah bilang. Pak Cecep pernah ngerasa mimpi atau gimana gitu? Enggak, itu kalau gamelan nyata. Maksudnya gamelan apa? Kita lagi kumpul di sini ngobrol. Lagi ngumpul. Bunyi gamelan. Oh itu beneran tuh kejadian, Beneran, bukan lagi beneran. tidur ya? Beneran. Terus? Saya nyari sumber bunyi, tapi teman-teman bilang jangan Cep gitu. Saya tetap penasaran. Tapi mereka lihat kakek-kakek baju putih, apa kayak pakaian Islam apa? Baju Apa koko. tuh? Bukan. Kayak kain aja gitu ya. Bukan Ihram, kayak kain ihram, Kain ihram. ihram, iya iya. Saya sampai ke sumbernya, sampai di samping dia nggak lihat, sampai naik tembok. Enggak, tapi bunyi jelas di situ. Tapi teman-teman lihat ada kakek-kakek yang putih. Ini nyata. Itu langsung berarti ya, bukan mimpi ya? Nih. Apa itu, Sam? Pesisir pantai kan panjang kan. Panjang. Nah, ini salah satu panglimanya yang menguasai. Ya deh, kalau gitu tadi kita masih ada rencana. Dulu Oke. Yuk, kita cabut. Kita ke lokasi yang di belakang. Yuk. Ini yang tadi Bapak bilang ini ya, yang sering banyak aktivitas. Iya. Dikatakan aktivitas goib. WC ini ada 2 ya? Satu. Oh ini? Ini. Ini dong? Iya. Sarah udah oke kan ya? Oke. Hati-hati loh. Iya. Ini beda lagi nih Fat di sini energinya. Iya, gue tahu. Gue udah pusing soalnya dari tadi. Lebih Baru apa masuk ya? sini Lebih gue udah pusing banget. nggak enak gitu. Enggak, apa sih kayak ada yang bilang untuk kita Nggak. pergi dari sini. Kalau misalnya pusing gara-gara kehujanan, itu biasanya baru besoknya atau mungkin sejam 2 jam. Ini kan kita beda banget. Tadi di sana kita berhenti, nggak pusing sama sekali. Jalan di lorong situ, nyampe sini, kerasa. Kayak biasa itu. Sebelahnya Fadi ada sosok perempuan rambutnya panjang banget. Di sini, Sar? Ya, Ini nggak bisa dibuka ya, Pak? Gemboknya, Pak? Fadi yang mendekat ya. Hah? Nggak apa-apa. Iya. Nggak bisa. Di sini. Sekarang pandangannya tetap ke sana Kamu atau ke Fadi sekarang. tetap ke saya? Sekarang dia gimana ngeliat saya? Senyum-senyum. Cowok tahu, respect nomor 1. Dia nggak suka perempuan. Makanya gue nggak mau maju. Oke. Kayak apa ya? Saingan. Ngelihatnya tuh beda gitu. Kalau ngelihat ke arah laki-laki sama perempuan dia kayak Sinis. nggak welcome gitu ya. Kalau sama laki-laki suka, makanya aku bilang Fadi yang maju. Ini kayak
megang badannya gitu Sar. Dia salah satu penunggu yang di sini, Pak. Memang sudah lama di sini, tapi Kayak sudah lama di sini. boleh sedikit cerita Pak Cecep, ada kejadian apa atau mungkin ada cerita apa nih dari Pak Cecep sendiri atau teman-teman Pak Cecep yang pernah diceritakan? Kalau kejadian yang saya harus alami ini apa? Pertama, saya duduk di sini, kira-kira 5 orang. Di belakang gedung open ini kayak ada. Ini gedung open yang open yang besar ya? Ini nih ya. Ini, Iya, oke. Ini ada bola api. Bola api gede. Terus begitu kita megang teman sebelahnya, mental. Mental tuh maksudnya temennya kelempar? Iya, kelempar. Nah, terus saya berjalan ke dekat desel sana. Nah, samping sana. Ini Saya- ruangan diesel? Ini nih ya, sini nih. Sana ya. Oh itu? Menuju apa? Gudang peti itu ya. Itu yang itu ya? Gudang peti yang itu ya? Center tuh gudang peti. Saya injak. Saya pikir itu sapu apa? Ijuk sapu. Ah. Ya, saya terusin. Loh, kok panjang banget? Dengar nggak? Hah? Terus. Dengar nggak? Hah? Kenapa? Ada suara duk. Gue merinding banget ya, Sar. Ada yang mau menyampaikan sesuatu. Hah, kenapa? Merinding banget gue. Ini apa ya, Pak? Ya. Nah, ini nih. Ini. Desel, gudang desel. Oh. Gimana, Pak? Iya, tadi saya menuju ke apa? Gudang peti Kalau ya. ada yang pengen komunikasi di dalam, kalau Ini kamu bisa kayak nginjek ijuk gerakin ijuk ini, yuk sapu kita hitam. komunikasi. Tapi diterusin kok panjang. Panjang diterusin tuh panjang. Terus ya diterusin ya sosok. Cewek putih, baju putih. Kabur itu saya nggak tahu. Bapak lihat sendiri berarti ya? Lihat sendiri. Pak, Cek. ini maaf ya Pak ya. Tapi kayak harus disampaikan. Saya nggak tahu di yang bagian gedung mana, tapi ada pesan katanya mesti diberesin. Nah itu sebagaimana ya Pak ya? Tepat. Tapi sudah tepat. Gitu ya? Tepat, tapi sudah. Sudah. Kebetulan di sebelah sana kan ada gudang kosong. Itu dari ada bekas patung-patung patung arca-arca di gudang sebelah sana tuh. Akhirnya pimpinan kita bongkar semua, dirapihin walaupun tidak dipakai. Makanya Mas Ari bilang harus dirapihin. Tepat. Ini baru selesai dirapihin. Baru selesai dirapikan. Memang logikanya ada kebocoran ya. Tapi yang barang-barang tidak dipakai itu kita bersihkan. Jadi hanya yang katakan lebih rapi. Woi! Dengar nggak? Ada. Dilempar. Ini batu lagi. Batu apa tuh? Hah? Kayak genteng. Kayak genteng. Ada yang nggak suka berarti, Sar. Ini ada yang nggak suka nih, Sar. Ada yang nimpuk soalnya. Ya? Sar, kenapa di sana, Sar? Di yang pohon kelapa tengah ini ada sosok berdiri. Oke. Kenapa lu liatin? Ini kalau yang di belakang agak bercampur ya. Jadi emang mungkin sudah bukan bagian dari dalam Pak. Jadi memang di bagian sini. Dan mungkin memang agak keras. Maksudnya secara energinya tuh ada yang jahil juga ya Pak ya. Namanya juga ya sama kayak manusia juga lah Pak, ada yang jahat juga gitu. Tapi ini kok sepertinya terusik. Ini panas. Energinya panas. Di
situ tetap dingin. Apa? Itu yang tadi cewek itu masih ada di situ. Di dalam tapi. Kalau dipindah ke dalam. Pemirsa Memburu Misteri, langsung saja kita melakukan pembuktian. Kita mulai dari sekarang. Sorry, ini apa ya? Ini bisa didudukin ya? Altar buat apa? Sebelum dibakar ditaruh di sini. Oh, nggak boleh didudukin? Nggak boleh, oke. Dilihat dari yang di luar pagar ini, maksudnya tidak di area ini tuh ada sesuatu yang memang sudah puluhan atau ratusan tahun gitu loh Fadi. Jadi ya tanahnya itu ya teritorialnya mereka sebenarnya, tapi ya secara ya pasti namanya tempat pembakaran jenazah itu kan manusia kan, ada tulang, ada itu, maksudnya aku nggak bilang jelek, enggak, cuma kan itu kan energi dari apa pernah hidup, nah itu kan apa ya nempel lah di bawah. iya, kita nih energi manusia ini kan besar banget kan gitu, jadi secara residualnya juga kadang berkumpul, secara menarik mereka juga, jadi kayak berputar gitu di sini, makanya secara kita orang yang lewat di situ kadang-kadang suka merasakan tekanan di sini, nggak enak. Pusing aku. Kuping lu ngerasa kalau gue ngerasa demam tapi Tapi itu tipis banget sih, cuman kayak ada angin. Lu ngerasa nggak? Oh, lu pakai headset. Itu malah dari luar terus. Ini kalau dari luar terus ini yang bakal komunikasi ini beda lagi nih soalnya. Pemirsa, mungkin kondisinya di sini kurang kondusif karena kita nggak bisa berkomunikasi dengan siapa yang ada di sini, karena yang dari luar ini ingin coba masuk lagi ke Sarah, dan itu tadi juga sempat kejadian. Mungkin kita ada satu tempat tadi yang bisa kita telusuri di pojok sana, kan kita belum ke sana ya. Oke, kita ke sana yuk. Keluarin. Nih, tangan, jangan diganggu teman saya, yuk. Sarah dikeluarin, Sarah. Kita duduk sini aja. Oke, pemirsa Memburu Misteri, mungkin Sarah banyak sekali kehabisan energi. Tapi kita masih ingin melakukan satu lagi pembuktian, tapi kayaknya kita harus istirahat dulu sebentar ya. Lokasi berikutnya masih kuat? Ya. Oke, let's go. Yuk. Oh, ada cewek. Nih, di kursi ini kata Sarah. Ada cewek, Pak. Ada cewek cantik Chinese lagi berdiri aja. Tapi bajunya baju ini ya. Baju Chinese tapi baju yang kuno. Oh, congsam kayak gitu. Tapi warnanya nggak kelihatan. Cuman ada apa sih, ada ininya nih, jelas apa? Iya, rendah kayak bunga. Ininya nih jelas. Iya. Tapi tuh pendek segini. Yuk, jalan. Kalau menurut gue sih kayak di kantor itu bagus deh. Gue nggak tahu kenapa kayak Coba, ya udah. kayak Buktian di dalam ya. mau ngeliat dulu nggak? Apa di dalam open tadi? Nggak, maksudnya di dalam office ini Pak. Kayak yang tadi Sarah kata bilang ada cewek itu. Nggak tahu kenapa. Gue ngerasain beda aja sih. Oke, pemirsa, sekarang kita sedang berada di depan kantor. Ini ruangan yang memang dipakai untuk kegiatan office ya. Pak, ada yang mau disampaikan mungkin
Karena kan ini tempat ini juga Iya, masih iya. sering dipakai kan? Iya, iya masih. Kejadian gitu ya, pernah ya? Iya, iya. Ada? Apa nggak ada? Ada. Jadi ini kan kalau lepas jam kerja tutup ya. Selesai jam Tapi- kerja jam 5? Jam 4. Jam 4, oke. Tapi sekitar jam 12 malam lewat ya. Itu telepon ngirim dari sini. Oh, ada yang telepon dari Ke sini. Karyam kan kita ketahuan dari itu nomor ini. Tapi emang nggak ada. Dia telepon kemana? Satpam. Ke satpam Iya, yang jaga jadi- sini? iya. Oke, mungkin kita bisa langsung melakukan pembuktian juga kali ya ke dalam ya. Oke, pemirsa Memburu Misteri, sekarang ini kita akan melakukan pembuktian di ruangan kantor ya. Iya. Kantor, karena tadi juga Sarah melihat dan juga merasakan di sini auranya juga sangat bagus, bisa dikatakan untuk melakukan pembuktian. Oke, kalau gitu langsung aja kita melakukan pembuktian. Kita mulai dari sekarang. Oke Pak, pamit dulu ya Pak ya. Saya masuk dulu ke dalam sama Sarah dan juga tim. Permisi. Assalamualaikum. Sar, tadi kan sempat dibilang Iya. kalau, aduh, Tekanannya? Iya. Langsung kan? iya, Ini padahal kalau dilihat secara tempat kan tempatnya bersih, ini kantor ya. Iya. Tapi entah kenapa lebih bikin sesek, nggak enak hawanya. Ada sesuatu yang mendekat dari arah sini. sana. Fadi, Ya, tekanannya di sana kamu merasakan beda nggak dari tadi kita di tengah berdiri? di sini agak better, cuman di tengah tadi kenceng banget. Di sini nih, Fat. Di mana? Di tempat Di sini? di sini nih tempatku berdiri. Nggak tahu kenapa lebih sesek. Ini sosoknya masih belum mau memperlihatkan wujudnya. Halo. Belakang lu. Sini. Ini sebenarnya Sar, di sebelah tembok sini nih. Itu tempat yang ditaruh peti-peti jenazah. Yang tadi kita mau ke belakang itu, kita tuh mau ke titik ini. Cuman karena lokasi tidak memungkinkan, jadi ini memang cuman sebatas tembok ini aja sih sebenarnya. Ini juga ibu nggak tahu nih. Ini Fadi ada yang tadi aku bilang sosok yang negatif di belakang di pohon, ingat nggak? Ini nggak tahu kenapa dia ngerasa terusik banget. Kita datang sini. Padahal ini bukan tempatnya dia nih, di dalam sini tuh bukan tempat dia gitu. Tapi dia ngerasa kita ngusik. Mm-mm. Bisa kasih tahu kalau misalnya terasa, Tekanannya keras banget nih, Fat. ya gue ngerasain sekarang. Hah, Fadi kerasa? Ya. Ini ada beberapa yang mencoba untuk menyampaikan pesan ya, Fadi. Tapi ini nyampur banget nih. Bentar ya. Fadi. Oke. Ya masih Sarah? Fadi yakin aja apa yang mau dilakukan Fadi, keinginan Fadi akan tercapai. Jangan takut, jangan merasa sendirian, Kak. Tadi siapa, Sar? Tadi siapa? Nggak tahu dari Fadi. Pesannya buat Fadi. Iya, gue tahu. Tadi lu ngomong, gue nggak tahu siapa sih yang ngomong, cuman Make sense atau enggak? Maksudnya buat kamu masuk akal atau enggak? sangat masuk akal. Ini ada lagi yang
Banyak yang mau coba suruh. Oke. Ini Lu fokus aja. Oke, fokus. Yang paling kuat yang mana? Yang menurut lu paling penting siapa? Nggak, Boleh. masalahnya yang datang sekarang ada sosok ada 5 sosok. Nah ini karena aku ngebuka jadi mereka kayak pada mau menyampaikan ke keluarganya, tapi kan keluarganya nggak ada di sini. Iya, oke. Mungkin gila, gue merinding banget iya, ngerasa. aduh maaf, mungkin saya nggak bisa bantu untuk menyampaikan langsung karena saya nggak kenal keluarganya. Mungkin kita hanya bisa membantu doa, tapi mungkin pelajaran buat kita supaya apapun yang ingin disampaikan seharusnya disampaikan waktu pada saat kita masih hidup, apapun kekesalan, marah atau apa. Mungkin manusia itu kan kadang kita kesel sama orang tua atau orang tua kesel sama anaknya. Emang mungkin susah menerima kalau kata-kata yang keluar dari mulutnya itu nggak bisa kita terima gitu, sakit hati. Tapi memang kita harus berbesar hati kadang-kadang, jangan sampai menyesal kita nggak akan ketemu orang itu lagi. Aku nggak. Iya, oke. Ada surat, terus suratnya tuh kayak di laci di antara dokumen-dokumen gitu. Tapi kan nggak bisa ngomong ya ke siapa. Terus kayak ada bapaknya mau anaknya melakukan apa yang dia mau, tapi akhirnya berantem. Nah itu sampai bapaknya meninggal, mereka nggak ada closure gitu. Intinya yang ingin kita sampaikan kepada pemirsa Ngubur Misteri bahwa ini sebenarnya pesan baik yang disampaikan. Mungkin makhluk-makhluk yang ingin menyampaikan ini adalah orang-orang yang sudah meninggal ya, dikremasi di sini dan ingin menyampaikan kepada keluarganya. Tapi walaupun bagaimanapun kita juga nggak tahu siapa mereka, tidak tahu tinggal di mana, tahun berapa. Yang ingin kita sampaikan kepada pemirsa hanya adalah bahwa ketika kalian masih ada di dunia ini, apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian lakukan, cobalah tolong tetap yang namanya ego kalian ditahan masing-masing. Intinya dijaga ego masing-masing dan cobalah untuk saling memaafkan. Karena kebersamaan itu adalah indah sebenarnya. Jangan sampai salah satu dari kalian sudah ada yang harus berpulang, penyesalannya nggak akan ada akhirnya. Sarah bisa berdiri? Oke, yaudah kita coba ke tempat lain dulu sebentar ya. Sambil refresh dulu. Oke, yaudah kita coba ke tempat lain dulu sebentar ya. Sambil refresh dulu. Tadi nemenin siapa? Lu? Sendiri? Apa sama siapa? Apa gua aja tuh. Berdua, terus? Gue hujan tuh, ngeliat alat dulu, takut udah hujan kan. Nah, terus? Balik dia, arahnya udah duduk begini. Bisa bicara nggak? Hah? Bisa bicara? Bisa bicara nggak? Enggak. Kasihan loh anak ini dari tadi. Ada yang mau disampaikan nggak? Dia ngeliat apa sih? Tau gak dia ngeliat apa? Dia lurus banget kesini. Dia ngelihat sosok yang bentrok sama dia nih.
Ini akan berantem kan? Belum berantem. Ini yang di belakangnya Dayat bisa bicara nggak? Mau jagain aja? Mau jagain anaknya? Yang jagain keluarganya? Ya leluhur atau mungkin udah turun-turun berapa kali? Ya, udah. turun-turun ya. Gue paham. Udah yuk. Yuk. Kalau nggak mau bicara keluar ya. Kasihan anak ini ya. Ya, keluar Gak ya. apa-apa kok ya dijagain di Dayat Night sini. Aman. Dayat sama kita semua Ya. kok, oke? Iya. Terima kasih ya sudah jaga Dayat. Minta minum dong. Sini, gue pegang. Nggak apa. Minta air dong. Sini. Bisa, dia udah bangun belum? Dayat, minum dulu yuk. Dayat, minum dulu. Dayat, minum dulu. Oke. Udah oke ya? Lurusin lagi. Sorry, gue nanya satu hal aja. Lu nggak perlu cerita, lu nggak perlu ngejelasin. Gue cuma pengen nanya, hubungan lu sama orang tua lu baik nggak? Yakin? Udah lama nggak ketemu? Berapa lama? Ada satu tahun? Lebih? Kurang lebih 1 tahun. Gila, oke. Boleh deh, Dayat di ini dulu ya. Oke, kayaknya Sar kita ada korelasinya juga sih sama tadi pesan terakhir yang 5 tadi yang lu bilang. Mungkin mereka ingin hanya menyampaikan pesan terhadap keluarganya, tapi kita sendiri pun akhirnya diingatkan, kita pun akhirnya mendapatkan pesan bahwa ini balik lagi nih, kalau kita punya keluarga, apapun bentrokannya bersama dengan keluarga, entah itu hubungan kakak adik, ibu anak, ayah anak, apapun itu, intinya ketika kita masih ada di dunia ini, janganlah sampai berlarut-larut, karena hal yang seperti itu kan sepertinya udah banyak sekali terjadi gitu kan. Tinggal satu yang harus dikontrol adalah ego aja sih. Betul. Ego masing-masing. Pesannya sih memang ya nggak jauh-jauh itu ya. Muter terus malam ini kan ke situ terus. Iya, kayak nyambung aja gitu. Komunikasi. Untuk kita yang masih hidup, untuk lebih menghargai hidup kita coba untuk berpikir tidak dari kitanya gitu, coba untuk menjadi mereka bagaimana. Belajar memaafkan ya, dan mungkin apa ya, yang tadinya mungkin takut berbicara, mendingan sekarang diungkapkan yang dirasakan apa. Iya, jangan disimpan terus, akhirnya menjadi penyakit hati ya. Dendam dan dengki gitu. Oke, pemirsa Memburu Misteri, mungkin sampai di sini dulu penelusuran dan juga pembuktian kita di tempat kremasi Cilincing. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Selamat malam.